Halo guys, terima kasih telah mengklik video ini dan saya harap kalian semua masih dalam keadaan baik-baik saja. Guys, mengenai sosial media ataupun zaman sekarang ini, sosial media atau dunia maya bukan lagi kebutuhan tersier guys. Ya boleh ada, boleh tidak. Namun sekarang sudah naik peringkatnya, sudah naik martabatnya sama pokoknya dengan ikan dan nasi yang kita makan sehari-hari. Bahkan ada sebagian orang yang lebih mementingkan eksis di dunia maya dibandingkan isi lambungnya guys. Istilah orang Aceh, hana masalah kosong kanet bu, asai di dunia maya sabi mucuhu. Untuk selalu eksis di dunia maya maupun sosial media, tentu saja semua orang membutuhkan yang namanya smartphone atau handphone atau yang lebih sering disebut sekarang gadget guys. Dan yang menggunakan smartphone tersebut tidak hanya orang tertentu tentu saja. Bahkan sekarang tidak mengenal batas usianya guys. Bahkan anak TK, anak SD, anak SMP sudah menggunakan jejaring sosial media dengan smartphone yang dikasih oleh orang tuanya guys. Dan yang parahnya banyak orang tua yang membiarkan anaknya dengan sosial media tanpa membimbingnya guys. Ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Si orang tuanya ini tidak peduli apa yang diakses oleh anaknya di sosial media. Seperti yang kita tahu, jaringan sosial media ini sangat universal guys. Dan guys, di dunia maya ataupun di sosial media itu yang berperan di situ bukan hanya mereka yang ikut tren, ikut zaman yang sedang modern. Namun ada segelintir orang ataupun sekelompok orang yang memang punya niat jahat yang biasa disebut cybercrime ataupun predator internet guys. Dimana para predator internet guys mencari korbannya melalui sosial media, aplikasi chattingan guys. Dan guys, seperti yang kita tahu, di negeri kita sendiri juga ada beberapa kasus kehilangan seorang anak atau penculikan oleh orang yang tak dikenal secara nyata namun dikenalnya melalui sosial media ataupun jaringan internet guys. Ini bisa dibilang karena memang kurangnya pengawasan dari orang tua dalam membimbing anaknya bersosial media, dengan siapa dia seharusnya berhubungan dan dengan siapa dia tidak boleh berhubungan dengan sembarangan orang guys. Jadi guys, mungkin dengan cerita film ini yang diangkat dari kisah nyata oleh sutradara yang bernama Michael Choi dari USA yang berjudul Megan is Missing guys, di mana film ini kembali dibahas karena viralnya di TikTok guys. Guys, kalian mau tahu ceritanya? Check this out. Jadi guys, di film Megan is Missing ini diceritakan kisah dua sahabat wanita yang bernama Amy dan Megan guys. Si Megan ini berumur 14 tahun dan si Amy pun sebaya dengan dia berumur 14 tahun. Megan dan si Amy ini sering merekam aktivitas mereka menggunakan smartphone, handphone, webcam, dan kemudian diuploadnya di sosial media guys. Mereka juga sering berkomunikasi video chat dengan satu sama lain ataupun dengan teman-teman lainnya guys. Si Amy dan si Megan ini mempunyai kepribadian ataupun sifat mereka yang sangat bertolak belakang, di mana si Megan ini mempunyai sifat yang sangat liar, bahkan dia sudah tidak perawan dan dia trauma terhadap seksual, dan dia mempunyai kehidupan yang sangat sulit untuk dilalui, di mana dia seorang pecandu narkoba. Dan si Megan ini sangat populer di sekolahnya guys, berbanding terbalik dengan si Amy yang seorang gadis yang sangat lugu, yang sangat baik, yang sangat lembut, dan dia kurang populer di sekolahnya guys. Jadi guys, pada satu waktu si Amy dan si Megan ini memiliki kesenangan yang sangat berbeda antara satu sama lain karena memang mereka mempunyai kepribadian ataupun sifat yang sangat berbeda. Dan pada suatu ketika mereka mengikuti sebuah acara pesta remaja, dan di sana si Amy sosok yang sangat lugu, yang memang dia bukan gadis yang liar, jadi dia sangat kesulitan untuk mengadaptasi dirinya dengan pesta yang sedang terjadi saat itu. Dan guys, di sana ada sebuah adegan yang menyebabkan hubungan mereka sedikit merenggang. Jadi ada adegan si Megan ini segan-segan melakukan hal-hal yang sangat liar yang memang tidak pantas dengan seumurannya guys. Dan pada saat itu si Amy diejek oleh teman-teman si Megan, dan hal itu membuat si Amy walk out dari acara tersebut guys, dan dia pergi dari tempat pesta tersebut. Jadi guys, di film ini diceritakan tentang pertemanan. Istilahnya kalau di pertemanan itu pasti ada dinamika, ada naik turunnya, ada baiknya, dan ada kadang buruknya, dan ada kadang yang menyebabkan pertengkaran di dalam pertemanan. Itu hal biasa ya guys. Jadi guys, karena hal itu si Megan pun mulai memiliki teman mengobrol, dan teman tersebut dikenalnya di internet guys, atau biasa disebut teman online guys, dan dia bernama Josh. Jadi guys, si Megan dan si Josh ini berkenalan di ruang chattingan sosial media guys. Namun yang anehnya, entah kenapa si Josh ini tidak pernah mau jikalau diajak oleh si Megan untuk ngobrol secara bertatapan muka melalui sosial media itu guys. Bisa dibilang kalau sekarang itu video call, dan dia tidak mau melakukan itu guys dengan berbagai alasan.
Jadi si Josh ini selalu mematikan webcamnya, hanya si Megan yang mengaktifkan webcamnya guys. Dan mereka berdua mengobrol lewat via suara. Jadi entah bagaimana wajah si Josh ini ketika menyaksikan si Megan guys. Namun karena sosok si Josh yang mengaku seorang surfer, sebagai skater, dan hal ini sangat membuat si Megan kalau si Josh ini adalah cowok yang sangat cool. Itulah yang ada di bayangan si Megan guys. Lagi guys, kelihayan si Josh ini yang sangat pandai dalam berkata-kata yang mampu membuat hati si Megan ini langsung luluh dan meleleh ketika mendengar kata-kata yang dikeluarkan oleh si Josh ini guys. Alaminya seorang psikopat yang memang ada maksud, tentu dia harus mengeluarkan trik dan intrik untuk meluluhkan mangsanya. Dan hal itu membuat si Megan penasaran dengan sosok si Josh secara nyata guys. Hingga pada suatu hari si Josh ini mengajak untuk bertemu secara nyata dengan si Megan guys. Dan mereka berjumpa di sebuah parkiran. Dan sejak saat itulah si Megan ini menghilang guys. Berita kehilangan si Megan pun sontak tersiar secara nasional di TV khusus memberitakan orang hilang. Banyak yang berasumsi kalau si Megan ini, gadis yang berumur 14 tahun ini, kabur dari rumah dengan kekasihnya entah kemana guys. Dan masyarakat di sana menganggap itu adalah hal yang sangat umum dilakukan oleh anak-anak seumuran si Megan ini guys. Apalagi ada sebuah footage CCTV yang memperlihatkan si Megan ini bertemu dengan sesosok yang kurang jelas terlihat di CCTV tersebut. Dan kemudian mereka langsung pergi menggunakan mobil guys. Dan polisi pun melakukan pencarian kehilangan si Megan ini guys. Naasnya tidak membuahkan hasil guys. Dan guys, orang yang terakhir kali diajak bicara oleh si Megan ini adalah tentu saja sahabatnya sendiri guys, yaitu si Ami. Dimana si Megan ini menceritakan kalau dia akan menjumpai seseorang sosok yang sangat misterius bernama Josh, dan itu diceritakan kepada si Ami. Dan tentu saja si Ami sebagai sahabatnya yakin betul kalau laki-laki yang terlihat di CCTV itu adalah si Josh yang diceritakan oleh si Megan yang akan dijumpainya pada hari itu guys. Dan dia berkeyakinan kalau si Megan ini tidak hilang ataupun kabur, namun telah diculik oleh si Josh ini guys. Dan guys, si Ami pun berusaha mencari sahabatnya sendiri ini dengan segala keterbatasan dengan mendokumentasikan pencariannya. Dan pada saat itu pula mulai beredar sebuah foto seks fetish di forum online penggemar seks fetish yang diyakini adalah foto si Megan yang sedang disekap. Polisi dan media pun mulai menyorot kasus ini kembali. Dan si Ami semakin yakin kalau si Megan ini telah diculik. Dan orang yang patut untuk dicurigai adalah si Josh. Jadi guys, karena si Ami ini melakukan pencariannya seorang diri, si Ami pun ikut menghilang guys. Dan kehilangan si Ami ketika mencari si Megan ini pun sampai ke polisian dan media massa guys. Dan polisi pun melakukan kasus penculikan ini secara lebih insentif atas kasus kehilangan dua gadis yang bersahabat ini guys. Dan setelah pencarian, polisi pun menemukan sebuah handycam yang memang dibawa oleh si Ami di sebuah tempat sampah yang dibuang oleh si penculiknya guys. Di dalam handycam tersebut tentu saja menguak nasib Megan dan Ami yang sedang disekap oleh si penculik dengan kondisi yang sangat mengerikan guys. Di handycam tersebut terlihat si Ami yang sedang terkurung di sebuah ruang bawah tanah, bisa dibilang penjara bawah tanah guys. Dia dianiaya dengan sangat kejam oleh penculiknya guys. Dan si Ami ini dilecehkan oleh si penculik ini di penjara bawah tanah tersebut dan dipaksa makan dengan menggunakan mangkuk anjing guys. Dan ketika si Ami diculik, tentu saja si Megan telah tewas guys. Si Ami menemukan si Megan telah mati dan jasadnya yang telah membusuk di sebuah tong yang ditaruh oleh si penculik ini guys. Dan setelah penyiksaan si Ami itu berakhir di tangan penculik, penculik ini memerintahkan si Ami untuk masuk ke dalam tong yang berisi jasad dari sahabatnya guys, yaitu si Megan, dengan iming-iming kalau si Ami akan dibebaskan jika mengikuti perintah si penculik ini guys. Dan si Ami pun menurutinya dan berharap kalau dia akan dibebaskan guys. Namun naasnya setelah si Ami ini masuk ke dalam tong yang berisi jenazah si Megan ini, kemudian ditutup oleh si penculik ini guys. Dan tong tersebut dikubur di sebuah hutan guys. Dan mereka menjadi korban psikopat yang berkeliaran di dunia maya guys, yang mengaku sebagai ABG keren dan memangsa para gadis muda. Dan guys, psikopat semacam itu tentu saja sangat-sangat memungkinkan ada di sekitar kita guys. Mungkin saja kamu adalah salah satunya target selanjutnya. Jadi guys, begitulah gambaran film Megan is Missing yang kembali dibahas karena viralnya di TikTok. Padahal film ini sendiri sudah dirilis 2011 lalu. Dan banyak sekali yang dapat kita ambil hikmahnya tentunya bagi ibu-ibu
yang mempunyai anak, tentu ini menjadi pemberitahuan dini buat ibu-ibu. Sudah waktunya untuk ibu-ibu ini mawas diri dalam mengawasi anaknya, Bu. Sebelum kejadian serupa yang diceritakan di film Megan is Missing ini terjadi pada ibu, nanti repot, Bu. Karena, Bu, tidak bisa kita pungkiri kalau predator internet atau psikopat yang berbasis di internet itu memang ada, bukanlah sebuah khayalan. Dan ini terkhusus buat ibu-ibu yang suka curhat di sosial media. Bu, mulai sekarang berhenti deh. Karena ibu curhat masalah rumah tangga ibu di sosial media, itu sama saja ibu seperti menelanjangi diri ibu. 95% orang akan mengatakan ibu itu bodoh dan menertawakan nasib ibu. Dan 5% yang respect, Bu. Kasihan kan, Bu? Dan curhatan ibu di sosial media tentang rumah tangga ibu itu hanya memancingkan orang ketiga, Bu. Dan orang ketiga itu tidak lebih parahnya dari psikopat yang berbasis jaringan internet dalam bisnis rumah tangga orang. Kasus yang menginspirasi film ini di dunia kisah nyata adalah kehilangannya seorang gadis yang berumur 11 tahun. Dia bernama Charlie Bursia, yang hilang pada tahun 2004, yang diculik di parkiran-parkir dan terungkap di CCTV, dan mayatnya ditemukan di sebuah pelataran parkir di sebuah gereja yang tidak jauh dari kediamannya, guys. Jadi guys, itu saja. Semoga saja ini bisa menjadi pemberitahuan bagi kita semua. Dan buat kalian yang mempunyai tanggapan tentang film Megan is Missing ini, jangan lupa komen di bawah ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.